Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u khairun kulluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyya karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'badu. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, di mana nikmat yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin wal jumratin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membawakan tausiah tentang boleh diberi judul malu ya, atau al-haya. Dari sebuah hadis Arba'in nomor 20, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya, yang artinya aja, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi yang terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah apa yang engkau suka. Jadi malu, kita coba ungkap bahwa malu ini ternyata menjadi suatu penghalang bagi seseorang muslim untuk tidak melakukan pelanggaran apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, budaya malu kalau saya amatin di generasi sekarang ini, rasa-rasanya udah mulai luntur ya. Bahwa budaya malu sudah terasa hampir-hampir punah di telan zaman. Kita ambil contoh misalnya, nggak usah jauh, di sekitar kita aja misalnya, anak-anak nongkrong, laki-laki, perempuan, wah cium-ciuman, bebas sekali gitu. Udah nggak ada malunya. Bahkan di siang hari, subhanallah. Juga kalau kita di kampung sini aja, kita sampai ke sudut kampung itu masih banyak, terutama yang perempuan-perempuan masih buka-buka aurat, yang dimana lebih mengerikan lagi auratnya yang dibuka zaman sekarang ini sudah di atas dengkul, perut kelihatan. Naudzubillah. Contoh yang paling besar lagi adalah seorang koruptor. Koruptor yang dengan memakai baju rompi KPK tetapi masih bisa tertawa-tertawa, masih bisa say hello. Rasanya malu itu sudah hilang, nggak ada malu lagi.
Apalagi ya banyak seorang perempuan hamil di luar nikah. Untuk menutupi malu, maka dinikahkan. Seharusnya kalau dalam syariat Islam, kalau orang hamil di luar nikah itu harusnya disingkirkan ya, dalam masa kurang lebih setahun lah. Tetapi karena untuk menutupi rasa malu, kebanyakan bahkan semuanya itu langsung dinikahkan. Jadi budaya malu memang rasa-rasanya memang sudah agak luntur ya, di masa kini. Nah, sedangkan malu itu adalah sebuah akhlak. Kata Rasulullah, setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah malu. Jadi kalau orang sudah nggak ada malu, barangkali akhlaknya pun sudah nggak ada. Malu memang menjadi tantangan buat kita sendiri untuk supaya kita bisa menempatkan pada malu yang mana yang kita harus hindari dan malu apa yang kita tidak boleh malu gitu. Artinya misalnya masuk kita ke masjid mesti malu. Nah, itu kan nggak boleh itu. Itu suatu contoh yang buruk. Kalau kita ke masjid malu, berarti boleh jadi akhlaknya itu buruk. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang mempunyai rasa malu. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda kepada As-Sa'id Al-Asy'ari, sesungguhnya di dalam dirimu terdapat dua sifat yang dicintai Allah, yaitu sikap santun dan malu. Jadi kalau kita mau dicintai Allah, tentu santun dan malu itu harus kita kedepankan. Jangan sampai kita suka mengatakan kita cinta Allah, tetapi kita nggak punya malu. Bagaimana Allah mau mencintai kita kalau kita nggak punya malu? Sedangkan Allah mencintai orang-orang yang punya rasa malu. Sifat malu itu memang tidak datang kecuali dengan kebaikan. Jadi malu itu didampingi dengan kebaikan. Karena malu itu adalah suatu akhlak yang mulia. Malu juga bagian dari iman. Al-haya'ul min iman. Malu itu bagian dari iman. Lantas malu yang bagaimana seharusnya? Kita memang harus malu gitu. Yaitu malu kita bermaksiat kepada Allah. Tentu itu paling tinggi. Kita takut melanggar perintah Allah. Kita takut berbuat maksiat kepada Allah. Karena malu itu juga segandeng dengan iman. Antara malu dan iman itu satu paket. Salah satu malu atau iman itu dicabut, maka dua-duanya hilang semuanya.
Dan malu itu bukan karena takut, sebab malu walaupun tidak dilihat tetapi tetap ada sifat malu. Jadi malu itu bukan karena takut, tapi malu itu walaupun tidak dilihat tapi kita tetap ada sifat malu. Nah, sedangkan takut itu bisa berani walau tidak dilihat. Jadi beda antara malu dan takut. Nah, malu kepada Allah tentu apa yang ada di kepala dan perut kita itu. Apa yang ada di kepala kita itu yaitu malu. Bagaimana kita dikasih mata tapi kita tidak menjaga. Kita dikasih kuping tidak untuk mendengarkan hal-hal yang baik, apalagi kita dikasih lisan. Ini yang sangat bahaya. Jadi kita harus bisa menjaga baik mata, telinga, lisan, apa yang ada di kepala kita itu. Kemudian malu kepada Allah yang ada di perut kita itu. Malu kalau kita itu ketika kita dikasih tanda sama Allah di malam hari misalnya. Kita bangun mau kencing, ya kencing aja. Kita sudah dikasih alarm tapi tidak bangun. Yaitu kita sebenarnya Allah udah ngasih tahu, usaha tanda itu supaya kita itu bangun untuk mengingat Allah. Tapi memang kita kadang-kadang ya dekat dengan tempat tidur. Jadi maka biasakanlah kita malu pada Allah ketika kita banyak maksiat, kita minta ampun di malam hari, sehingga apa yang dikatakan Quran itu lambung kita jauh dari tempat tidur. Kemudian di perut itu kita sering makan yang berlebih-lebihan, itu mestinya kita malu juga bahwa perut kita itu memang tidak semuanya bisa kita telan. Kemudian malu kepada Allah itu dengan mengingat kematian. Karena secakep-cakepnya kita, secantik-cantiknya perempuan, pasti mati. Ya. Pasti akan jadi bangkai. Maka kita malu bahwa kita itu nanti akan jadi bangkai. Karena kita malu, ya maka lakukanlah, carilah bekal sebanyak-banyaknya sebelum kita mengalami mati. Nah, kemudian kita tinggalkan perhiasan-perhiasan dunia itu. Kita qanaah, kita menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita tinggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami benar-benar malu. Segala pujian hanya milik Allah. Beliau menjawab, bukan seperti itu. Akan tetapi malu kepada Allah yang benar itu adalah dengan memelihara kepala dan apa yang ada padanya, memelihara perut
dan apa yang berhubungan dengannya, dan mengingat mati dan kehancurannya. Siapa saja yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Siapa saja yang telah melakukan itu semua, maka ia sungguh telah malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Kesimpulan tausiah, saya simpulkan bahwa kita memang harus punya rasa malu pada Allah, karena malu itu bagian dari iman. Bila malu kita hilang, iman pun jadi hilang. Dan kita senantiasa menjaga malu kepada Allah, apa yang ada di kepala kita dan apa yang di perut kita, serta kita menjadikan suatu kematian itu pelajaran bagi kita semua, bahwa kita juga akan menjadi bangkai nantinya, maka kita tidak ada harganya apa-apa, maka kita patut malu pada Allah. Dan kemudian kita meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Demikian tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.